pemerintah, yaitu menanti kenaikan UMP Provinsi tahun 2023, di mana pemerintah masih mengumpulkan masukan dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dan elemen terkait rencana kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023. Jika mengacu pada PP 2036, maka acuan formulasi dalam penghitungan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau tingkat inflasi yang ada. Dua hal itu akan disampaikan BPS dan nanti akan dilakukan penghitungan sesuai dengan kebutuhan hidup layak dari para pekerja. Bagaimana anggota DPR melihat mekanisme formulasi perhitungan yang dilakukan pemerintah dan juga pengusaha serta pekerja agar tidak menimbulkan perselisihan yang nantinya akan merugikan satu pihak atau bahkan semua pihak. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Budi, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga Pak ya pagi hari ini. Pak, kita ingin mendapatkan pandangan dari DPR terkait dengan menanti kenaikan UMP tahun 2023. DPR menilai sejauh ini bagaimana pembahasan yang sedang dilakukan, Pak? Ya, saya kira ini menjadi isu yang sangat penting dan menjadi isu yang ditunggu-tunggu oleh saudara kita para pekerja ya. Karena ini adalah sangat diharapkan dari pekerja, isu sensitif, isu yang untuk memberikan satu pelindungan haknya bagi para pekerja juga sekaligus juga dari para pengusaha ya. Untuk 2023 sebentar lagi hari ini kalau nggak salah besok sudah kita persiapkan dalam hal pemerintah ya. Nah, setelah kita mendengar informasi dari pemerintah, saat ini memang pemerintah sedang mengkaji, mengumpulkan data-data keseluruhan, baik data BPS, kemudian berkomunikasi dengan para pekerja, berkomunikasi dengan para pengusaha. Harapannya akan nanti ke depan formulasi yang sudah disusun oleh pemerintah itu bisa menyenangkan semua pihak. Meskipun kita sadari tidak 100% bisa menyenangkan semua pihak, tetapi apapun keputusan untuk UMP itu nanti akan paling tidak ada win-win lah, ada win-win. Saya menyadari memang keinginan dari pekerja kita dukung ya, memang bahwa situasi dan kondisi daya beli saat ini yang memang sedang turun, kemudian kondisi ekonomi seperti ini, adanya inflasi, kemudian pertumbuhan global juga memang sudah sangat faktanya memang tidak mengenakan. Ini adalah fakta-fakta yang harus kita hadapi bersama. Tapi saya yakin, percaya, begitu data yang akan disampaikan oleh pemerintah, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan bersama. Tetapi ingat bahwa dengan kita menggunakan dengan kepala dingin, kita tetap mengutamakan suara pekerja, tapi kita juga menghormati dari para pengusaha. Saya yakin dia akan bisa. Nanti kita tinggal tunggu bersama-sama. Toh nanti saya wanti-wanti ya Mas Rudi dan teman-teman pekerja maupun pengusaha. Kalau pada akhirnya nanti belum ada titik temu, ya silakan duduk bersama dengan baik-baik. Kalau toh belum ada penyelesaiannya, saya kira juga ada bipartit, pekerja, kemudian juga dengan para pengusaha untuk duduk bersama. Saya kira kita tiap tahun itu menjadi rutinitas kita ya, yang untuk bukan menyelamatkan, tapi UMP itu adalah bantalan, kenaikan UMP itu menjadi bantalan sosial kita juga untuk menghormati dan memberikan perlindungan kepada pekerja. Saya kira hak pekerja pantas kita upayakan, tapi paling tidak pasti ada solusi yang terbaik antara pekerja dengan pengusaha untuk menentukan yang win-win lah begitu Mas Rudi. Nah, solusinya seperti apa agar tidak terjadi perselisihan sehingga akan mengganggu kondusivitas baik dari sisi pekerja ataupun sisi pengusaha nantinya, Pak? Ya, saya kira begini, tetap kita menggunakan kepala dingin. Aturan tetap kita gunakan aturan ya, tetapi kita tidak menggunakan saklek harus menggunakan aturan begini. Tapi suara hati dari pekerja, suara hati situasi real dari para pengusaha, kondisi ekonomi sekarang ini juga harus didengarkan. Rumus tetap rumus, tetapi paling tidak kita sebagai Indonesia Timur komunikasi, dialog itu menjadi kedepankan. Kalau toh pada akhirnya nanti belum ada sepakat, duduk bersama lagi, pasti akan menyelesaikan dan bisa diterima dengan semua pihak. Kalau kita pokoknya harus begini, saya kira juga kita harus menghormati situasi dan kondisi pekerja, kita hormati. Tapi juga pengusaha juga begitu, ada kondisi yang tekanan depresi ekonomi secara global yang ekspornya juga mengalami tekanan, saya kira juga harus kita hormati. Paling tidak begini, biarlah kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk mengelaborasi, minta masukan dari para pengusaha, dari para pekerja, situasi inflasi, situasi kondisi ekonomi, tekanan ekonomi, itu menjadi ramu sedemikian rupa sehingga ketika nanti diputuskan itu bisa diterima dengan baik.
pasti tidak akan menyenangkan semua pihak, tetapi dengan menggunakan kepala dingin demi Indonesia, demi perekonomian nasional, yang jelas saya tetap mensupport berapapun nilainya. Nanti pemerintah sudah memberikan kisi-kisi ya, ada kenaikan. Itu yang harus kita jadi poin penting dari Menteri Tenaga Kerja, Ibu Menteri ya, ada kenaikan. Nah ini tinggal bagaimana kenaikan itu kalau toh tidak optimal sesuai dengan harapan dari pekerja, paling tidak ada kenaikan yang bisa mengurangi, menjadi bantalan sosial bagi para pekerja kita, begitu. Ya, kalau sejauh ini apa saja nih aspirasi yang sudah disampaikan ke wakil rakyat kita, khususnya Komisi 9 terkait dengan formulasi pengupahan ini, Pak? Kalau secara resmi belum ya, karena ini kan baru masuk sidang pada minggu kemarin. Ya, tetapi sebagai anggota Dewan tentu kita mendengarkan ya keluhan, kemudian juga aspirasi dari para pekerja, aspirasi dari para pengusaha kan tidak datang tidak secara rapat formal, tapi juga rapat diskusi, rapat informal, by telepon, komunikasi ketemuan informal. Itu saya kira menjadi langkah yang patut kita lestarikan sampai sekarang. Nah, tinggal nanti ketika kita berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja dalam ini pemerintah mewakili, ya saya kira kita akan sampaikan semuanya, keinginan dari pekerja, keinginan dari para pengusaha untuk bisa duduk bersama mencari yang terbaik buat bangsa dan negara, buat pembangunan dan melindungi ekonomi nasional secara keseluruhan gitu, Mas Rudi. Ya, seandainya nanti ada hal-hal yang mungkin tidak memuaskan satu pihak, kemudian berlanjut ke perdebatan atau bahkan diskusi. Mungkin tidak ini DPR akan memediasi pertemuan atau bahkan mencari bantuan sebagai sebuah solusi nantinya, Pak. Saya mengetuk kepada semua pihak ya, baik pekerja maupun para pengusaha ya. Lihatlah kepentingan nasional menjadi jangka panjang kita. Ya kalau kita bicara pokoknya kalau naiknya sekian, kemudian para pengusaha naiknya hanya sekian, ya harus dicari jalan tengah, harus jalan titik temu. Kan kita harus berbicara masalah kebangsaan kita, pembangunan ekonomi secara nasional. Jadi saya kira pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik ya. Kalau toh sudah ada kisi-kisi naik kok, kalau naiknya sekian ternyata pengusahanya sekian, ya ada jalan tengah lah. Saya percaya kok ini menjadi rutinitas tahunan kita. Tapi begini, kalau toh terjadi tidak sesuai dengan harapan yang optimal dari para pengusaha maupun para pekerja, ya kepentingan nasional, kepentingan pembangunan ekonomi yang harus kita kedepankan, begitu Mas Rudi. Baik, jangan sampai stuck, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian yang rugi siapa? Ya pekerja rugi karena perusahaan juga tidak bekerja. Kemudian ya banyak hal. Yang paling kita support semuanya ada titik temu yang terbaik buat kita semua, Mas Rudi. Oke, Pak Rahmat Handoyo, terima kasih Pak untuk waktunya telah berbincang bersama. Semangat Mas Rudi, protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.